Setelah kita membicarakan teori evolusi secara dasar, yaitu Darwin, maka bagian berikutnya adalah orang bertanya-tanya, evolusi itu beneran ada apa enggak gitu. Jika ada, apa buktinya? Ya. Maka kemudian mereka, orang-orang yang mengklaim bahwasanya evolusi itu beneran ada, maka kemudian mereka mengajukan beberapa bukti yang menurut mereka itu bisa mendukung kebenaran teori yang mereka buat. Di antaranya bukti yang mereka usulkan adalah adanya catatan fosil. Ya, jadi fosil-fosil yang ada di permukaan lapisan bumi yang berbeda, ya, ini akan menurut mereka akan menunjukkan bahwasanya terjadi perubahan pada makhluk hidup. Ya, dan di antara fosil paling lengkap yang ditemukan oleh mereka menurut mereka adalah fosil kuda, ya. Fosil kuda. Maka mereka kemudian mengklaim menemukan fosil kuda dari yang paling tua, ya, dari nenek moyang paling tua sampai kemudian yang paling muda atau kuda yang sekarang disebut dengan istilah Equus gitu. Nah, ringkasnya mereka menemukan fosil-fosil ini, kata mereka itu di lapisan bumi berbeda. Lapisan paling bawah di situ mereka menemukan nenek moyang paling tua di sini yang ditemukan kurang lebih 55 atau 50 juta tahun yang lalu, ya. Yang disebut istilah Hyracotherium, ya. Kemudian nanti 45 juta tahun yang lalu muncul fosil kuda Mesohippus, kemudian Merychippus, kemudian Pliohippus, dan sekarang Equus. Nah, ringkasnya menurut mereka terjadi perubahan drastis dari sisi morfologi atau fenotip dari nenek moyang kuda ini ke anak-anakannya atau keturunannya. Semisal dari sisi ukuran tubuh, ya, yang semakin gede, kemudian ukuran leher yang semakin panjang, kemudian diantaranya juga adalah jumlah jumlah jari kaki, ya, yang tadinya mungkin banyak, misalnya 5 atau 4, ya, semakin ke sini 3, kemudian tersisa 1 gitu, ya, maka berjari tunggal, ya, atau berkuku tunggal, ya. Nah, ringkasnya menurut mereka catatan fosil ini secara klaim mereka ini menjadi bukti kalau terjadi evolusi. Cuma yang jadi pertanyaan, itu beneran nenek moyang kuda apa bukan gitu, ya. Atau beneran ada fosil itu, beneran ada apa enggak gitu. Atau itu hanya sekedar klaim tidak berdasar gitu, ya. Kemudian yang kedua, teman-teman, adalah yang mereka sodorkan sebagai bukti evolusi adalah perbandingan anatomi. Di sini kita sebutkan 3 struktur anatomi yang mereka usulkan, ya, membandingkan anatomi makhluk hidup yang satu dengan yang lain, terutama antara hewan yang satu, kelompok hewan yang satu dengan kelompok hewan yang lain. Mereka sebut ada istilah organ homolog. Apa itu? Definisi yang mereka buat tentang organ homolog adalah organ yang punya struktur yang sama namun fungsinya berbeda. Gitu. Maka di sini diambil contoh pada manusia, kemudian pada kelompok kura-kura, kelelawar, dan pada kelompok paus atau kelompoknya lumba-lumba, ya. Itu mereka punya tulang disebut dengan istilah tulang radius ulna. Maka tulang radius ulna ini kata mereka dulunya ada di suatu makhluk hidup yang kita sebut dengan istilah nenek moyang semua hewan ini, ya. Artinya nenek moyang hewan vertebrata, ya, kalau kita lihat nih. Mereka satu di bawah kelompok vertebrata. Ada suatu nenek moyang vertebrata. Kemudian nenek moyang ini berevolusi, ya, berkembang. Ada yang jadi manusia, ada yang jadi kura-kura, ada yang jadi kelelawar, ada yang jadi lumba-lumba, misalnya, atau paus. Maka kemudian ketika dia berevolusi, struktur radius ulna ini tetap ada, tetap dipertahankan. Cuma nanti ketika dia ada di makhluk hidup ini, dia berubah fungsinya. Pada manusia dia berfungsi sebagai tangan, pada kura-kura mungkin berperan untuk berjalan, ya. Kemudian pada kelelawar berperan untuk terbang, sementara pada paus, ya, atau lumba-lumba dia berperan untuk berenang sebagai sirip gitu. Jadi strukturnya sama,
berupa tulang radius ulna, struktur dasarnya sama ya, cuman fungsinya berbeda, organ homolog. Maka menurut mereka kita dengan paus, dengan kura-kura itu sepupu, saudara, sekerabat itu, meskipun sekerabat jauh ya, kerabat jauh menurut mereka. Apa buktinya kita berkerabat dengan mereka? Menurut mereka karena kita punya organ yang sama gitu ya. Mungkin secara logika menurut mereka diambil contoh manusia yang mirip wajahnya, menurut mereka itu kemungkinan lebih dekat sekerabat, lebih berkerabat gitu. Jadi kita dengan sepupu kita punya sedikit kemiripan dari sisi wajah misalnya menurut mereka, atau saudara kita ya. Kenapa? Karena kita berkerabat dekat. Beda dengan kita dengan teman kita, itu perbedaannya jauh gitu. Jadi logika ini yang kemudian dipakai oleh mereka ya. Bahwasanya struktur yang sama itu menunjukkan berasal dari nenek moyang yang sama. Alat lawan dari homolog ada istilah organ analog ya. Nah, organ analog kebalikannya adalah organ yang punya fungsi yang sama namun struktur dasarnya berbeda gitu ya. Maka burung dengan dengan serangga, misalnya dengan kupu-kupu, ini punya sayap, sama-sama punya istilah sayap. Sayap fungsinya sama, itu untuk untuk terbang. Cuman sayap burung dengan sayap sayap burung dengan sayap serangga ini jauh beda strukturnya ya. Satunya bertulang, satunya enggak ya. Satunya tipis banget, satunya enggak. Satunya berbulu gitu ya. Maka strukturnya beda gitu. Dan organ analog ini disebutkan hanya untuk membandingkan dengan struktur homolog, dan struktur analog ini bukan bagian dari bukti evolusi gitu. Ini dituliskan di sini, disebutkan di sini cuma untuk membandingkan dia dengan istilah organ homolog ya. Kemudian yang ketiga ada namanya organ vestigial. Apa itu organ vestigial? Itu organ sisa peninggalan nenek moyang yang kemudian telah tereduksi. Ini mirip-mirip dengan konsepnya Lamarck, teman-teman ya. Bahwasanya organ yang jarang digunakan akan menyusut dan akhirnya hilang. Dulunya di nenek moyangnya dia punya fungsi penting, tapi kemudian di anakannya, di keturunannya fungsi itu, struktur itu hilang karena sudah tidak berfungsi lagi atau kurang fungsinya. Gitu. Nah, di sini disebutkan ada beberapa organ vestigial pada manusia ya, misalnya pada laki-laki itu apa sih fungsi dari kelenjar susu? Nggak ada, kok ada di laki-laki gitu, apa gunanya gitu. Nah, ini kata mereka organ peninggalan nih, organ-organ yang nggak ada fungsinya, yang mungkin di nenek moyang ada fungsinya gitu. Artinya di nenek moyang mungkin dia laki-laki itu menyusui kali. Kemudian dia punya otot bersegmen ya pada perut ya. Kemudian ada tulang ekor ya. Kemudian ada otot ya, untuk menggerakkan telinga ya, buat apa tuh katanya. Kemudian ada gigi taring ya, gigi taring point. Kemudian ada molar ya, dan seterusnya. Nah, ringkasnya teman-teman, kalau kita baca ya organ vestigial ini, organ peninggalan nenek moyang ini yang mereka buat listnya, ini sebenarnya berangkat dari list ya yang dibuat oleh seorang ahli anatomi dari Jerman. Saya agak lupa namanya. Dia menuliskan kurang lebih 300 sekian organ manusia yang belum diketahui fungsinya di zamannya dia. Jadi kurang lebih di abad ke-19 mungkin ya, list organ itu dibuat. Nah, kemudian list-list itu semakin kesini, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, list itu semakin berkurang jumlahnya gitu. Kenapa? Karena udah ditahu fungsinya. Seperti halnya kelenjar tiroid, gondok, dulunya nggak ditahu fungsinya, kelenjar pineal gitu. List itu semakin hilang. Maka begitu juga organ vestigial ini sebenarnya adalah organ-organ yang belum diketahui fungsinya, bukan organ yang tidak punya fungsi ya, seperti halnya tulang ekor, umbai cacing ya. Itu disebutkan organ vestigial, namun sekarang udah ketahuan semua fungsinya.
Kemudian yang ketiga sebagai setelah kita sebutkan dua ya, bukti evolusi, catatan fosil, dan kemudian perbandingan anatomi atau anatomi perbandingan. Nah sekarang embriologi perbandingan atau perbandingan embriologi yang menunjukkan bahwasanya ada kesamaan struktur pada embrio dari sekian hewan ya. Nah, maka pada manusia ya, kemudian pada kelinci, pada ayam, pada salamander, pada ikan ya. Kenapa jika kita menelusuri proses embriogenesisnya mereka ya, dari zigot sampai terbentuk bayi ya, maka itu punya kesamaan ya. Misalnya mereka sama-sama di tahapan embrionya punya ekor ya, kemudian punya celah insang istilahnya ya, kemudian ada apa ya, ada semacam tunas lengan nih kalau kita baca ini. Nah ringkasnya teman-teman, menurut mereka kesamaan struktur di tahap embrio menunjukkan kemiripan kita antara yang satu dengan yang lain, dan itu menunjukkan bahwasanya kita berasal dari nenek moyang yang sama. Gitu. Perkembangan embriogenesis kita dengan hewan-hewan ini sama, menunjukkan bahwasanya kita berasal dari nenek moyang yang sama menurut mereka. Kemudian yang terakhir ya, yang bisa kita catat adalah perbandingan biokimia sekaligus perbandingan molekuler. Bahwasanya antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain dari sisi biokimia dan molekulernya itu punya kemiripan yang sangat besar. Dari bakteri, ya, protista, fungi, planta, animalia, itu semuanya mengalami yang namanya misalnya respirasi seluler, glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, sistem transfer elektron, siklus Krebs ya, yang mana enzim-enzimnya sama gitu. Nah, kesamaan jalur metabolisme ini menurut mereka menunjukkan bahwasanya kita berasal dari nenek moyang yang sama gitu. Kesamaan biokimia ini menunjukkan kita berasal dari nenek moyang yang sama. Termasuk juga kesamaan dari sisi struktur molekuler gitu ya. Struktur molekul dari makhluk hidup, misalnya karbohidratnya, glukosanya, lemaknya, kita menghasilkan glukosa yang sama misalnya, atau menggunakan glukosa yang sama dengan yang lain, itu menunjukkan kita berasal dari moyang yang sama gitu. Nah, termasuk diantaranya adalah di sini ambil contoh, kalau ini saya lihat ya, ini hemoglobin yang ada pada di sel darah merah, yang ada pada manusia, pada kuda, gorila, simpanse, dan zebra, ini punya urutan yang hampir sama gitu ya. Meskipun ada perbedaan, tapi kemiripan ini menunjukkan bahwasanya kita berasal dari nenek moyang yang sama ya. Ini histidin ya, glutamin, lisin. Ya, intinya menurut mereka kesamaan molekuler dan biokimia ini menunjukkan perbandingan antara makhluk hidup yang satu dengan lain, ini menunjukkan bahwasanya kita berasal dari kerabat atau nenek moyang yang sama. Nah, itulah kurang lebih 4 bukti evolusi dari sekian bukti yang mereka sebutkan mendukung teori mereka.